Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai alutsista TNI terbaru tahun 2020. Jadi bagi alutsista yang masih dalam proses pembangunan atau yang belum pasti, tidak disebutkan. Alutsista yang masuk dalam daftar alutsista TNI terbaru versi Semajuang adalah alutsista yang sudah bisa digunakan oleh TNI di tahun 2020 ini. Dan berikut merupakan daftar alutsista TNI terbaru 2020 beserta profil singkatnya yang bersumber dari Defense Studies. Tahun 2020, alutsista TNI bertambah sebanyak 22 unit Panzer Cobra atau sebutan lokalnya Pandur II CZ. Panzer tersebut merupakan proyek kerjasama antara PT Pindad dan perusahaan asal Ceko Excalibur Army. Proyek pengadaan ini menggelontorkan dana sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat. Alutsista TNI ini memiliki panjang 7,5 meter, lebar 2,67 meter, dan tinggi 2,1 meter, serta bobot tempurnya 17,6 ton. Panzer Cobra menggunakan mesin diesel Cummins Euro 3 berdaya 455 HP yang memiliki kecepatan mencapai 105 km per jam dan berenang di air 10 km per jam. Dan untuk persenjataan menggunakan senjata berat kaliber 30 mm. Tank Harimau merupakan program kerjasama antara pabrikan Turki, FNSS, dan pabrikan Indonesia, PT Pindad. Nama lain untuk kendaraan ini adalah Kaplan MT untuk Turki dan Harimau Hitam untuk Indonesia. Dan di tahun 2020, TNI menambah 18 unit tank ini. Tank Harimau memiliki berat 32 ton, panjang lambung 6,952 meter, panjang laras senjata 9,105 meter, lebar 3,36 meter, tinggi 2,456 meter atap kubah, dan awak 3 personel, terdiri dari komandan, penembak, dan pengemudi. Senjata utama tank ini adalah meriam Kokeril 105 mm. Senjata pelengkapnya senapan mesin 7,62 mm. Untuk mesinnya menggunakan mesin diesel Caterpillar C13 711 HP dan memiliki kecepatan 76 km per jam. Empat 40 unit rantai sanca juga masuk dalam daftar alutsista TNI terbaru tahun 2020 ini. Varian kendaraan khusus buatan PT Pindad ini didesain sebagai kendaraan angkut personel anti ranjau yang dapat mengangkut 12 personel. Kendaraan ini digerakkan oleh mesin diesel yang menggerakkan keseluruhan beban kendaraan sebesar 15,4 ton. Rantai sanca memiliki berat 11.400 kg dalam keadaan kosong dan 15.400 kg dalam keadaan tempur. Panjang kendaraan ini adalah 7.180 mm, lebar 2.480 mm, dan tinggi 2.650 mm. Kendaraan ini dapat menahan ledakan berasal dari bawah kendaraan setara 8 kg ranjau atau setanak level 3. Alutsista kebanggaan John Jipur ini juga masuk dalam daftar alutsista TNI baru tahun 2020. M3 Amphibious Ponton atau M3 Amphibious Raid adalah kendaraan perang yang dapat dipakai di darat dan di air. Selain sebagai kendaraan perang, fungsi utama kendaraan ini adalah sebagai jembatan bagi tank atau kendaraan perang lainnya. Kendaraan ini memiliki panjang 13,03 meter, lebar 3,35 meter, dan tinggi 3,97 meter dengan berat total 26 ton. Kendaraan ini menggunakan mesin diesel 289 kW dengan kecepatan maksimal 80 km per jam di darat
dan 14 km per jam di air dengan jarak tempuh 750 km. Setelah ditunggu-tunggu, Caesar Howitzer produksi Nexstar ini akhirnya datang juga di Indonesia. Caesar Howitzer adalah truk yang dilengkapi dengan sistem artileri. Kendaraan ini diawaki oleh 5-6 personel dan 3 personel jika dalam keadaan darurat. Caesar Howitzer menggunakan persenjataan utama 155 mm per 52 kaliber dengan menggunakan mesin diesel. Kecepatan maksimum kendaraan ini adalah 100 km per jam di jalan dan 50 km per jam di medan off-road. Truk yang membawa meriam ini bisa beroda 6x6 atau 8x8 dan Indonesia lebih cocok dengan truk 6x6. Astros 2 merupakan peluncur roket mandiri yang diproduksi di Brasil oleh perusahaan Avibras. Alutsista tersebut tiba di Indonesia tahun 2020 ini. Kendaraan ini memiliki massa 10.000 kg, panjang 7 meter, lebar 2,9 meter, dan tinggi 2,6 meter serta jumlah awak 3 personel. Persenjataan utama kendaraan ini adalah modul loader peluncur dengan persenjataan sekunder 1x12,7 mm M2 Browning Machine Gun. Jarak tembak kendaraan ini adalah 30 km untuk SS-30 hingga 150 km untuk SS-150. Jarak operasional kendaraan 480 km dan kecepatan maksimum 90 km per jam. NASAMS merupakan singkatan dari Norwegian Advanced Surface to Air Missile System yang merupakan sistem pertahanan udara jarak menengah. Sistem ini berguna untuk menangkis ancaman udara jarak medium seperti pesawat terbang, UAV, dan peluru kendali. Peluru kendalinya sendiri bernama SLAMRAM atau Surface Launch AMRAM. Akhirnya, Paskas TNI AU tahun 2020 menambah senjata canggih ini. Sky Shield adalah sistem pertahanan udara jarak pendek yang dikembangkan oleh Swiss Oerlikon Contrafos. Sky Shield dimaksudkan untuk cepat memperoleh dan menghancurkan pesawat dan rudal. Sistem senjata sendiri terdiri dari 235 mm meriam revolver dengan tingkat tembak dari 1000 putaran per menit. Eurocopter EC-725 Caracal atau Airbus Helikopter H-225M adalah helikopter transportasi taktis jarak jauh yang dikembangkan oleh Super Puma untuk penggunaan militer. Helikopter ini bermesin ganda dan dapat membawa 29 tentara duduk dengan 2 awak. Kecepatan maksimum helikopter ini adalah 324 km per jam dengan kecepatan jelajah 285 km per jam. Selain digunakan untuk pesawat transportasi, pesawat ini juga bisa digunakan untuk tugas evakuasi korban, pencarian, dan penyelamatan. Bell 412 merupakan heli serbaguna
yang diproduksi Bell Helicopter Textron. Di tahun 2020, Indonesia menambah helikopter ini dengan varian Bell 412 EPI. Secara umum, helikopter ini memiliki kecepatan maksimum 259 km per jam dengan kecepatan jelajah 226 km per jam dan tipe mesin menggunakan Pratt & Whitney Kanada PT6T. CN-295 merupakan pengembangan dari pesawat CN-235, di mana badan pesawatnya diperpanjang 3 meter yang mampu membawa 50 penumpang dengan mesin terbaru turboprop Pratt & Whitney PW127G yang dilengkapi dengan 6 bilah baling-baling Hamilton standar 586F. Pesawat ini memiliki kecepatan maksimum 576 km per jam, panjang 24 meter, jarak tempuh 5.630 km, dan dibuat PT Dirgantara Indonesia dengan fungsi pesawat angkut. Versi EADS CASA, nama pesawat ini adalah C-295. Alutsista produksi negara tirai bambu ini akhirnya bisa diakuisisi juga oleh Indonesia. Winglong merupakan Unmanned Aerial Vehicle atau pesawat tak berawak. Drone tempur ini memiliki panjang 9,05 meter, lebar sayap 14 meter, tinggi 2,77 meter, dan berat kotor 1.100 kg. Kecepatan maksimum alutsista ini adalah 280 km per jam dengan kisaran 4.000 km. Daya tahan 20 jam dengan platform servis 5.000 meter. Tahun 2020, Korps Marinir TNI Angkatan Laut menambah MLRS Vampir, atau lebih tepatnya RM-70 Vampir. RM-70 Vampir merupakan hasil produksi asal Ceko, Excalibur Army. Jenis roket yang diusung alutsista ini adalah jenis RM-70 kaliber 122 mm. Jika dioperasikan secara tepat, roket RM-70 Vampir dapat menghancurkan area seluas 3 hektar. Dan jika terdetonasi, hulu ledak bisa menghamburkan 3.150 serpihan kecil baja yang terserak hingga radius 28 meter. TNI Angkatan Udara di tahun 2020 menambah gebrakan dengan membeli pesawat amfibi CL-415. CL-415 merupakan varian terbaru dari CL-215. Pesawat ini mampu mengangkut air dalam waktu 12 detik dengan kapasitas mencapai 6.000 liter. CL-415 menggunakan mesin turboprop PW123AF buatan Pratt & Whitney Kanada. Kecepatan terbang pesawat amfibi ini maksimal 359 km per jam dengan ketinggian terbang hingga 4.500 meter dan jangkauan operasi sejauh 2.443 km. C-130J merupakan pesawat TNI AU terbaru. Pesawat angkut militer ini bermesin turboprop 4 mesin.
Pabrikan pesawat ini adalah Lockheed Martin dengan jumlah kru 3 personel, dengan 2 pilot dan 1 loadmaster, dengan kapasitas penumpang 92 personel TNI. Kecepatan maksimal C-130J ini adalah 362 knots dengan kecepatan jelajah 348 knots dan daya jangkaunya 5.250 km. Di tahun 2020 telah diberi nama jenis kapal LPD Rumah Sakit KRI Semarang 594. Kapal ini adalah kapal kelima dari KRI kelas Makassar, yakni KRI Makassar 590, KRI Surabaya 591, KRI Banjarmasin 592, dan KRI Banda Aceh 593. KRI Semarang 594 memiliki spesifikasi panjang 124 meter, lebar 21,80 meter, dengan berat 7.200 ton. Kapal ini memiliki kecepatan 16 knots dan kecepatan jelajah 14 knots dan mampu berlayar secara endurance selama 30 hari. KRI Semarang 594 dilengkapi dengan helikopter dan 650 prajurit bersenjata lengkap dengan 121 anak buah kapal di dalamnya. Scan Eagle merupakan kendaraan udara tak berawak pengintai kecil, murah, panjang daya tahan, yang dibangun oleh In-Situ, anak perusahaan Boeing. Kecepatan maksimal Scan Eagle adalah 148 km per jam, berat 20 kg, panjang 1,4 meter, dengan kecepatan jelajah 111 km per jam. Itulah alutsista TNI terbaru tahun 2020, versi Semangat Juang, yang bersumber dari Defense Studies. Akhir kata, terima kasih.